Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Trisna Prismawan dari kelas manajemen G dengan nomor NIM 34021900283. Video ini saya akan mencari artikel dalam jurnal tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Saya mengambil penerapan sistem. Penerapan sistem informasi terpadu berbasis komputer di perguruan tinggi. Secara pendahuluan. Dengan 7 halaman. Dan sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Dengan 8 halaman. Oke, di video ini cukup sekian dan terima kasih.
Ketiga, saya akan membuat akun RTI Business. Masuk ke menu register, masukkan email, masukkan kata sandi, lalu register. Sekarang yes. Gmail, lalu konfirmasi ya. Oke, sudah. Oke, sudah masuk.
sini saya akan menjelaskan tentang apa itu saham. Yang pertama, apa itu saham? Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan, yang artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Jadi, saat seorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Pengertian saham secara sederhana adalah suatu alat bukti atas kepemilikan dari sebuah perusahaan. Bentuk dari saham itu sendiri biasanya adalah lembaran kertas yang mana isinya menyatakan kepemilikan surat berharga tersebut adalah pemilik dari perusahaan yang membuat surat. Perdagangan setiap segmen pasar dapat dilihat dari pada pra-pembukaan. Pelaksanaan perdagangan di pasar reguler dimulai dengan pra-pembukaan. Anggota bursa dapat memutuskan peran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga fraksi, dan ketentuan auto rejection. Yang kedua, pra penutupan dan pasca penutupan. Pada masa pra penutupan, anggota bursa dapat memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan, satuan perubahan harga fraksi, dan ketentuan auto rejection. Pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam Judge Next G diproses oleh Judge Next G dengan memperhatikan prioritas harga, price priority, prioritas waktu, time priority. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual, negosiasi secara langsung antara anggota bursa, nasabah melalui satu anggota, nasabah dengan anggota bursa. Laporan keuangan 10 tahun terakhir dari PT Astra Argo Lestari. Yang mempengaruhi faktor naik turunnya harga saham ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, aksi korporasi perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan, kinerja perusahaan di masa depan. Yang kedua, faktor eksternal. Yang satu, ekonomi makro, kurs rupiah terhadap dolar AS, panic attack, kebijakan pemerintah, kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud ini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Daftar saham berdasarkan abjad. Yang pertama ada dari Astra Argo Lestari, yang kedua ABA Mahaka Media Tbk, yang ketiga Abda Asuransi Bina Dana Arta, yang keempat ABMM ABM Investama, yang kelima Aceh AC Hardware Indonesia, yang keenam ACST Akset Indonesia, yang ketujuh ADES Akasa Wira Internasional, yang kedelapan Adikarya Topresero, yang kesembilan ADMF Adira Dinamika Multifinance T, yang ke-10 ADMG Volisem Indonesia. Istilah dalam saham, HK dalam trading saham adalah singkatan dari hajar kanan, sebaliknya HQ adalah singkatan dari hajar kiri. Istilah saham ini sebenarnya berdekatan dengan mekanisme perdagangan bid offer. Saham bullish adalah istilah di dalam dunia trading yang merujuk pada kondisi ketika harga saham cenderung mengalami penguatan secara berkelanjutan pada satu periode tertentu. Istilah yang dikenal dalam dunia ekonomi, khususnya pasar saham, adalah bearish. Apa arti bearish? Secara sederhana, bearish adalah istilah yang digunakan saat kondisi pasar saham mengalami tren turun atau melemah. Keuntungan menabung di bank atau di saham. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita menjadi investor. Menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak.
Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.